Shalom, salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Renungan sermon today saya beri judul Prinsip Hidup. Saudara-saudara, berbicara tentang hidup kita tentunya semua tahu. Tetapi di dalam melakoni hidup ini, di dalam menjalani hidup ini, kita harus mempunyai prinsip. Jadi dalam hidup ini kita membutuhkan suatu prinsip yang perlu kita pegang. Kita pegang prinsip itu lalu kita mengambil keputusan. Artinya ketika saudara sudah mempunyai prinsip, prinsip itulah membuat saudara mengambil keputusan. Keputusan itulah yang Anda jalani sesuai dengan prinsip hidup saudara. Tentunya saudara-saudara berbicara tentang prinsip hidup ini, keputusan yang saudara ambil itu akan menentukan ke depan bagaimana saudara, bagaimana yang akan terjadi, jadi apa kita saat yang akan datang, sesuai dengan langkah keputusan kita pada hari ini. Saudara-saudara, berbicara tentang keputusan, kita tentunya tahu pemimpin itu harus mempunyai keberanian untuk mengambil keputusan. Kalau kita bukan seorang pemimpin, paling tidak kita adalah pemimpin dari diri kita sendiri. Kita adalah komandan atau pemimpin dari diri kita sendiri. Kalau kita memang tidak punya anak buah, tetapi ketika kita sudah menikah, saudara menjadi kepala rumah tangga sebagai seorang pria, saudara harus memiliki prinsip dalam mengambil langkah-langkah selanjutnya. Saudara seorang wanita, saudara juga sudah berkeluarga, saudara juga harus mempunyai prinsip. Jadi saudara-saudara, prinsipnya siapapun kita harus bisa mengambil keputusan. Keputusan itu sangat akrab dengan kita sehari-hari. Ada memang keputusan-keputusan yang sangat penting, tetapi ada juga keputusan yang mungkin kurang penting. Ketika kita bangun tidur, apa yang kita harus buat? Apakah kita berdoa dulu atau kita langsung melakukan hal aktivitas yang lain? Langsung bangun atau mungkin mandi dulu dan lain sebagainya, itu satu keputusan. Nah, saudara-saudara, saya pernah baca bahwa seorang pemimpin itu harus mengambil keberanian mempelajari risiko-risiko yang terkecil, kemudian dia mengambil suatu keputusan. Bahkan saudara-saudara, ada ilmu yang mempelajari atau teknik dalam mengambil satu keputusan. Tentunya seorang pemimpin harus menimbang sedemikian rupa lalu mengambil suatu keputusan yang mungkin mempunyai risiko yang terkecil, tetapi apapun risikonya dia harus berani mengambil keputusan. Demikian juga saudara-saudara, ada banyak cara. Mungkin saudara pernah mendengar ada namanya SWOT analysis, strength, weakness, opportunity, dan threat, yaitu bagaimana cara kita mengambil keputusan yang tepat di dalam melakukan suatu tindakan-tindakan yang sangat perlu. Saudara-saudara, dalam hidup ini terkait dengan hal-hal yang berbau rohani juga kita perlu mengambil keputusan. Keputusan yang saudara ambil yang terkait dengan persoalan-persoalan rohani adalah keputusan yang mempunyai nilai keabadian. Sekali lagi saya katakan, saudara-saudara mengambil keputusan yang dengan hal-hal yang bersifat rohani adalah saudara mengambil keputusan yang terkait dengan hal-hal yang mempunyai nilai keabadian, bukan sementara tetapi selama-lamanya. Kalau saudara-saudara baca di dalam Amsal 20 ayat yang ke-24, Amsal 20 ayat yang ke-24, saya bacakan. Langkah orang ditentukan oleh Tuhan, tetapi bagaimanakah manusia dapat mengerti jalan hidupnya? Saya ulangi, langkah orang ditentukan oleh Tuhan, tetapi bagaimanakah manusia dapat mengerti jalan hidupnya? Yang pertama, bagian yang pertama yaitu langkah ditentukan oleh Tuhan, yaitu langkah yang bagaimana itu ditentukan oleh Tuhan. Kita tahu penguasa tertinggi di alam semesta ini adalah Tuhan. Yang kedua, mengerti tentang jalan hidup. Jadi yang pertama, langkah yang ditentukan oleh Tuhan. Yang kedua, mengerti tentang jalan hidup.
Saudara-saudara, ada banyak misteri di sini. Orang mau tahu jalan hidupnya, bagaimana yang akan datang. Orang mau tahu masa depannya bagaimana. Tahun depan, 2 tahun ke depan, bahkan ahli-ahli ekonomi juga harus tahu memprediksi ke depan bagaimana negara kita, bagaimana ekonomi dunia. Saudara-saudara, ada orang saking kepinginnya tahu masa depannya, dia cari orang pintar. Dia cari peramal, dia cari paranormal, hanya untuk mengetahui bagaimana masa depannya di masa yang akan datang. Orang Kristen, saudara-saudara, harus mempunyai suatu prinsip. Kita harus mencari Tuhan. Kita rajin baca firman-Nya, rajin beribadah, cari Dia dengan serius. Saya katakan, cari Dia dengan serius. Kenapa perlu, saudara-saudara? Ada banyak orang ketika dia sudah mulai serius beribadah, dia serius dengan Tuhan, teman-temannya mengucilkan dia, teman-temannya menyindir dia, mungkin mengatakan orang suci, awas minggir-minggir, orang suci mau lewat. Biasa begitu. Bahkan mungkin juga ada intimidasi, bahkan mungkin juga ada hinaan. Ada orang saking takutnya dalam mencari Tuhan, dia tidak mau, dia sembunyi-sembunyi. Kalau ketahuan keluarganya, ketahuan temannya, ketahuan ininya, itunya, dia takut. Karena pada sangkanya, kalau orang itu takut, pada sangkanya kalau dia takut, orang itu bisa menolong. Padahal kita harus tahu, manusia mempunyai hidup yang sementara saja. Tuhan penguasa alam semesta. Masa kita harus takut kepada manusia dibanding takut kepada Tuhan? Kita harus memilih. Tuhan mau kita memilih takut kepada Dia atau takut kepada manusia. Yang bisa membawa kita masuk ke dalam kerajaannya di sorga yang abadi, yang kekal adalah manusia, adalah Tuhan. Maaf saudara-saudara, adalah Tuhan. Manusia hidupnya hanya sementara. Walaupun dia bagaimana besar kekuasaannya, bagaimana besar jabatannya dan lain sebagainya, dia hanya sementara. Ketika dia sudah saatnya kembali, dipanggil oleh Tuhan, saatnya dia kembali, dia hanya tinggal kenangan. Dia tidak berkuasa apa-apa lagi terhadap dirinya. Oleh karena itu kita harus takut kepada yang mempunyai hidup kita, yaitu Tuhan. Nah saudara-saudara, ada satu kisah. Seorang kakek bersama cucunya juga sudah agak besar, ya. Mereka berjalan membawa keledainya untuk dijual di pasar. Nah, kebetulan dari tempat tinggalnya ke pasar itu ada cukup jauh. Mereka berjalan kaki. Jadi keledainya dituntun oleh sang kakek dan anaknya berjalan di sebelah sang kakek. Kemudian orang mulai berkata, bodoh sekali nih kakek dan cucunya. Ada keledai, kenapa dia tidak tunggangi? Nah, karena mendengar kata orang, sang kakek naik di atas keledai, cucunya juga dinaikkan, mereka menunggangi keledai tersebut. Setelah berjalan sekian lama, ada lagi orang berkata, dasar orang tua tidak tahu diri. Masa dua orang, satu orang tua, satu anak-anak menunggangi seekor keledai. Keledainya itu kan kesian, kurus, dia menyiksa binatang. Dia turun lagi. Nah, akhirnya dia robah, cucunya yang dinaikkan di keledai, kakeknya yang menuntun keledai tersebut. Ada lagi orang bilang, ini cucu tidak tahu diri. Masa dia cucu yang masih muda, kakeknya disuruh jalan kaki menuntun keledai tersebut. Karena dia dengar kata orang, dia turunkan cucunya, dia yang naik keledai. Berjalan lagi sekian lama, ada lagi orang yang berkata, dasar kakek tidak tahu diri. Masa cucunya dibiarkan berjalan, kemudian dia naik keledai atau menunggangi keledai tersebut. Sehingga dia bingung sendiri, apa yang cocok. Di sini saudara-saudara, sang kakek ini tidak bisa mengambil keputusan karena dia terlalu banyak dengar kata-kata orang. Semua orang berbeda-beda pendapatnya. Saudara tidak bisa menyenangkan semua orang. Saudara ketika menjabat suatu jabatan yang tinggi ataupun menengah ataupun jabatan yang di bawah, saudara punya anak buah, saudara tidak bisa menyenangkan semua orang.
dalam hidup ini, dalam menjalani hidup ini, kita tidak bisa membuat orang senang sama kita. Ada saja orang tidak suka. Seorang pendeta besar, pengkhotbah besar yang sangat terkenal, banyak digandrungi orang, banyak jemaatnya besar, tidak bisa membuat semua orang senang padanya, tidak bisa membuat semua jemaatnya senang, siapapun dia. Sebab setiap orang mempunyai persepsi yang beda-beda terhadap orang yang lain. Ini ada kisah yang benar-benar terjadi ketika puluhan tahun yang lalu, ketika saya masih kuliah. Seorang dosen saya berkata, dia bilang susah membangun rumah, membangun gedung yang untuk komunitas tertentu atau untuk komunitasnya. Dia punya suatu komunitas, dia membangun. Setelah gedung itu jadi, strukturnya sudah jadi dibangun, sekarang tinggal pekerjaan finishing. Dia mulai mengecat. Tentu pimpronya atau pemimpin komunitas tersebut memerintahkan kasih warna ini, warna ini, warna ini di dalam rumah atau gedung tersebut. Gedung bagian luarnya warnanya begini, begini, begini. Ketika sudah berjalan sedemikian rupa, sudah hampir selesai, datang lagi orang yang mengkritik, salah, ini warnanya harus begini, harus begitu, di dalam harus begini, di luar harus begitu. Dirubah lagi. Begitu berulang-ulang terjadi, sehingga gedung itu tidak bisa dipakai karena masih dalam pengecatan tersebut, masih dalam pengecatan. Dosen saya mengatakan, inilah susahnya kalau banyak orang yang mempunyai gedung, banyak orang yang mensponsori, banyak merasa mempunyai hak, sehingga dalam menentukan harus begini, masing-masing sesuai seleranya. Akibatnya gedung itu tidak bisa dipakai karena masih pengecatan terus. Inilah yang membuat mereka bingung bagaimana yang sebaiknya, karena semua merasa mempunyai hak. Intinya bahwa suatu keputusan sukar diambil ketika kita terlalu banyak mendengar orang, terlalu ragu-ragu mendengar si A, si B, karena semua mempunyai persepsi, keselera, keinginan yang berbeda-beda. Jadi saudara-saudara, di dalam memilih jalan keselamatan, di dalam memilih hal-hal yang terkait dengan rohani, kita harus tahu, kita harus serius. Ketika saudara serius mencari Tuhan, tidak usah memikirkan hal-hal yang lain. Hal-hal yang lain yang orang-orang yang mencibir kepada saudara, menghina, bahkan mungkin membuli saudara, bahkan mungkin bisa menganiaya saudara atau berbuat hal-hal yang merugikan kepada saudara. Saudara harus menentukan prinsip hidup. Berdasarkan prinsip hidup itu, kita memilih jalan hidup. Saudara-saudara, sebagai kata kunci atau bagian penutup dari renungan pada hari ini adalah, jangan izinkan standar dan prinsip hidupmu ditentukan oleh orang lain, tetapi milikilah standar dan prinsip yang berasal dari Allah dan yang disukainya. Saya ulangi saudara-saudara, jangan izinkan standar dan prinsip hidupmu ditentukan oleh orang lain, tetapi milikilah standar dan hidup yang berasal dari Allah dan yang disukai olehnya. Sekian renungan pada hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala puji hormat hanya untuk-Mu. Biarlah renungan pada hari ini bisa menjadi kekuatan pegangan hidup kita, pegangan hidup kami, agar kami mempunyai suatu komitmen, prinsip hidup yang tidak ragu-ragu dalam mengiring Engkau, karena itulah yang menentukan langkah hidup kami. Terima kasih banyak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.